maktum. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa takarram wa ta'azzam wa tan'am ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Al-muhtaramun, guru-guru kita tercinta yang tadi membacakan maulid Al-Jiba Al-Habib Ali bin Umar bin Yahya, mata'anallah bin tuli hayatih, doakan banyak umur, sehat walafiat, berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita, orang tua kita, Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Ghani Darussurur, mata'anallah bin tuli hayatih. Amin kurang kompak, mata'anallah bin tuli hayatih. Panjang umur, sehat, berkah. Ya Allah ya Rabbal. Guru kita Kiai Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Tengku Abdul Rahman, mata'anallah bin tuli hayatih. Guru kita tercinta Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad bin Aminullah, mata'anallah bin tuli hayatih. Panjang umur, sehat, berkah, banyak duit, dunia akhirat. Ustaz Haji Kormen bin Muhammad Umar Al-Betawi dan Ketua DKM Masjid Jami Al-Huda. Betul ini Al-Huda. Mudah-mudahan panjang umur. Itu Bapak Aprianto Al-Buding, aparatur pemerintah, PRT, ada PRT RW RT 08 sampai RT 13, RW 03, RT 05, 17, Ketua RW 03, semuanya pokoknya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada ibu-ibu. Nenek. Oh, ada nenek. Saya doain nenek panjang umur. Udah nenek masih mau panjang umur. Saya doain panjang umur, kagak mati-mati. Ya, insya Allah sehat, ya nek. Berkah, bisa ibadah, bisa pergi umroh. Orang Kiai yang amin Allah, insya Allah amin. Ya Rabbal. Orang tua kita yang akan kita sebutkan satu persatu, begitu banyak hafiz di sini. Kita doain guru-guru kita semuanya panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal. Hari ini alhamdulillah masjid kita, Masjid Al-Huda, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Peringatan Maulid ini adalah tanda cinta. Sallu ala Muhammad. Karena di dalam Maulid dari awal tadi kita satu bersolawat, betul? Kedua kita baca Quran, yang ketiga kita membaca biografi ringkas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling kagak kita mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya kenapa bikin maulid, kadang-kadang kan sekarang suka ada yang gitu loh. Betul nggak? Dan itu bawa dalil ya. Kita mah yang penting nih, diajarin sama guru-guru kita bikin maulid, bikin acara maulid, memperingati maulid biar ada cinta di dalam hati. Orang kalau punya cinta di dalam hati, insya Allah selamat dunia akhirat. Betul nggak? Kita guru-guru kita dulu nanamin cinta, keyakinan. Anaknya biar cinta sama ulama, anaknya biar cinta sama sholawat, anaknya biar cinta sama yang baik-baik kayak gini. Alhamdulillah. Kalau dulu mau udah yakin aja. Kalau orang sekarang nih pinter-pinter, tapi pinternya kebelinger, betul nggak? Pakai nanya dalil dia. Emang dalilnya apa? Lah kita mau bersyukur sama Allah, mau puji Nabi.
Betul? Kalau ditanya kenapa bikin maulid, jawabannya bilangin mau syukur sama Allah. Allah sudah ciptakan kita jadi umat Nabi. Kira-kira syukur boleh apa enggak? Boleh, bahkan wajib. Allah nggak ciptain kita umat Nabi Lut. Ada nggak umat Nabi Lut? Ada, teman jeruk apa jeruk? Ada umat Nabi Lut. Allah nggak ciptain kita umat Nabi Musa. Ini Bani Israel. Oh, di umat Musa. Allah ciptain kita umat paling luar biasa, itu umat baginda Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baiknya umat yang Allah ciptakan. Syaratnya dua, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Berbuat baik, ngajak baik, mencegah kemungkaran. Jadi kalau ditanya kenapa maulid, saya syukur sama Allah karena saya dijadikan umat Nabi. Dari sekian miliar, bahkan tidak ada yang tahu jumlahnya manusia yang ada di alam dunia. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, alhamdulillah kita tanpa kita minta, kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ibu-ibu tahu Nabi Musa, tahu nggak? Oh, tahu Nabi Musa? Tahu dari mana? Nabi Musa waktu melihat keutamaan umat Nabi Muhammad, Nabi Musa tanya, ya Allah, kan Nabi Musa disebutkan kalimullah, Nabi yang sering diajak bicara sama Allah. Ya Allah, ini kemuliaan umat siapa ini? Luar biasa. Banyak Nabi Musa lihat kemuliaan umat Nabi Muhammad. Kata Allah, itu kemuliaan umat kekasihku Ahmad. Sallallahu alaihi Muhammad. Udah bunyi bel. Itu tanda jangan lama-lama. Saya mau sarapan gitu. Ya. Kata Nabi Musa, umat siapa ini ya Allah? Umat kekasihku. Bisa nggak jadi umat saya? Nabi Musa pengen umat Nabi Muhammad jadi umatnya. Allah nggak bisa, udah. Nah, umatku cukup udah. Ya, kalau gitu jadiin saya umatnya. Nabi Musa pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Kita nggak pakai minta dijadiin umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Apa yang dilihat sama Nabi Musa banyak. Fadilah. Salah satunya umat Nabi Musa lihat ini umatnya Nabi Muhammad belum ngapa-ngapain, baru niat doang sudah dapat pahala kalau buat baju. Contoh misalnya kemarin udah niat nanti tanggal 26 Oktober hari Minggu ada maulid nih. Ada Habib lagi jantan banget ya. Bukan saya, yang baca maulid kan. Saya mau datang kata nenek-nenek. Mau datang, baru niat gitu doang, udah dapat pahala satu. Enak kan di rumah Nabi. Lu niatin aja biar banyak, ntar mau ngeluin, mau kayak sedekah, niatin aja. Itu bukan niatin ngayal, tapi niat baik, dicatat kamu belum banget. Itu macam Nabi. Kalau umat terdahulu niat belum dicatat, mau niat banyak bagaimana belum dicatat, sampai berbuat baik baru dicatat satu itu juga. Umat Nabi kalau memang dia datang hari Minggu dia datang kucu. Walaupun terlambat datangnya, ya kan udah matahari butet. Dia datang itu dapat pahalanya 10 kali lipat. Niat dapat pahalanya 1, datang dikerjain itu niat dapat 10 kali. Baru datang dapat 10 kali lipat. Belum lagi pahala, apalagi tadi baca sholawat, belum lagi pahala silaturahmi, belum lagi pahala lihat ulama, belum lagi pahala niat etika. Udah lihat belum? Belum niat. Bismillahirrahmanirrahim.
Nawaitu I'tikaf Hadal masjid Adumtu bihi Lillahi ta'ala Nawaitu Ta'alluma Wa ta'lima Wa istibadata Wal ibadata Wal adda Ala tamassuki Kitabillahi Wa sunnati Rasulillahi Wa ala alihi Wa sahbihi Alhamdulillah dapat pahala. Dapat pahala. Yakin? Yakin nggak dapat pahala? Nih ibu-ibu saya tanya, Bu yakin nggak dapat pahala? Benar. Kalau ada orang kaya bilang ini Bu, pahalanya jangan dibawa, ini diganti sama duit 2 juta, mau nggak? Ada ketawa. Mau nggak Bu? Ada yang mau, ada yang kagak. Biar kompak jawabnya, mau apa kagak? Kagak. Tambahin lagi 2 juta, 4 juta, mau apa kagak? Bohong. Ibu nolak 4 juta habis ini. Duit 200.000 di kantong lakinya hilang. Tapi Bu jangan salah, pahala sudah pasti, betul? Duit belum tentu, tak korban dia. Ya, tapi ini semuanya nikmat untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya kenapa maulid, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih sama Nabi. Sebab dalam hadisnya Nabi dikatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak pandai berterima kasih kepada manusia, dia tak pandai berterima kasih kepada Allah. Kenapa kita harus terima kasih kepada Nabi? Nabi luar biasa jasanya buat kita. Luar biasa. Ini kita di sini bisa baca maulid gara-gara siapa? Perjuangannya Nabi sama sahabatnya. Oh kalau saya buka tentang sejarah Nabi, ambilnya 10 nggak bisa habis. Sallu ala Muhammad. Berterima kasih sama Nabi. Kalau ada yang tanya, apa itu Habib? Apa itu Kiai? Apa itu masjid Al-Huda bikin maulid? Itu kan bid'ah. Ada hadisnya. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Fa inna kulla dhalalatin finnar. Berarti Habib baca maulid ada di neraka. Allahu Akbar. Neraka dunia. Kasih tahu. Ini urusannya kuliah, ini mencintai Nabi. Janganlah kita mencintai Nabi pakai dalal dalil. Lah etikanya nggak bagus. Masa dia tidak mau syukur, mau memuji Nabi. Kita harus pakai dalil. Walaupun dalilnya banyak. Ada contohnya orang tua punya anak. Orang tua bilang, Tom, lu harus syukur, terima kasih kepada orang tua. Ini dulu mak, saya dalil dulu. Ada nggak kira-kira dalil ini syukur sama ibu? Ini maknya kesel juga nih. Lu terima kasih apa gua pakai dalil? Hah? Gua gampar juga lu. Padahal dalilnya banyak nggak? Banyak. Harus syukur sama orang tua banyak. Dalilnya ada Quran, ada hadis. Tapi kalau ada anak ngomong begitu kira-kira masuk etikanya nggak? Nggak akhlak, nggak ada. Takutnya kita umat nggak punya akhlak, nggak punya adab. Kalau kita buka dalilnya banyak, betul nggak? Dalilnya banyak. Kalau yang tadi kita bilang ini gimana deh? Itu ulama sudah kasih tahu, sudah kasih tahu. Ini apa? Sekarang nih anak sekarang pintar-pintar. Bagaimana deh dengan hadis ini? Saya bilang ini hadis ulama sudah kasih tahu. Ini bid'ah yang tersimpil isnain. Ada 2 bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Kenapa? Habib jadi 2 sudah itu jelas. Bid'atun dhalalah, bid'ah ya dhalalah, kullu bid'atin dhalalah, semua yang tidak dhalalah. Astagfirullah. Ya udah saya ikutin, kamu mau. Ya udah kalau begitu kamu kenapa pakai celana panjang? Zaman Nabi nggak ada celana panjang, ya kan? Bid'ah.
Kenapa lu pakai kacamata? Hidungmu juga pesek. Kenapa hidungmu pesek? Zaman Nabi nggak ada hidung pesek mancung-mancung. Lu bid'ah. Muka lu bid'ah. Oh, nggak bisa begitu dong, Bin. Ini kan urusan ada aja. Ini kan urusan agama. Kenapa jadi ke muka-muka saya? Muka saya emang jelek. Makanya lu udah jelek dan ngatur lagi. Nggak bisa. Ini agama. Ya udah, kalau mau agama, kamu baca Quran. Baca. Nah, itu diatur. Nggak ada zaman Nabi Qurannya begitu. Zaman Nabi Quran ini kelompok korma. Itu nggak bisa bedain mana ba, mana ta, nggak ada titik, mana jim, mana ha, mana ho, nggak ada titik, nggak ada fathah, nggak ada kasrah. Itu dibikin semua setelah Nabi, tidak ada. Iya betul. Makanya itu jangan PA. Kita mah saling hormatin aja, betul? Kayak contohnya dari sini mau ke Bogor. Kira-kira kalau dari sini mau ke Bogor kan bisa pakai kereta api, bisa pakai mobil, betul nggak? Kalau yang kereta api bilang sama yang mau naik mobil, lu salah naik mobil. Yang benar naik kereta api, haram lu naik mobil. Yang naik mobil marah juga, enak aja. Yang benar naik mobil, lu yang salah kereta api. Berantem. Kira-kira nyampe ke Bogor apa kagak? Sampai mana ya? Main jotos-jotosan, aduh, mana nyampe? Kalau Masaki. Betul nggak? Nah ini nggak saling menghormati. Coba kalau saling menghormati. Oh, lu mau pakai mobil silahkan. Gua mau kereta api aja deh. Gua pakai kereta api, gua belum buat pakai mobil. Ya udah, kalau lu mau kereta api, ya udah, gua naik mobil. Siapa tahu kita ketemu nanti di Bogor. Kira-kira enak apa kagak? Nyampe apa kagak? Nyampe. Walaupun yang pakai kereta api bisa nyampe duluan, yang mobil bisa nyampe duluan. Walaupun di sini ketemu ataupun enggak, tapi sampai tujuh, jangan ini main tujuh main salah. Nah ini yang salah, betul? Nah, jangan. Nah, pokoknya kalau ditanya kenapa maulid kita mau syukur sama Allah Subhanahu. Yang kedua terima kasih sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk kepada peringatan maulid. Maulid Nabi dilahirkan tanggal 12 Rabiul. Tahunnya tahun apa? Harinya hari apa? Jamnya jam berapa? Bingung gak jam-jamnya? Berapa? Belas. Waktu sahur. Kalau ada Muhammad. Itu waktu Nabi Muhammad dilahirkan. Semuanya bahagia, semuanya gembira, semuanya tasbih. Semuanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu badru tamam. Dilahirkan Nabi dalam keadaan bercahaya, tak ada darah. Bersujud, berucap alhamdulillah. Maka dalam kitab Maulid Sibdudurar makhulan tuh as-surrah sudah tersifati, sudah terpotong hari-hari keluar dari perut ibunya. Sallu ala Muhammad. Basyarun lakal basyar. Manusia bukan sembarangan manusia. Manusia yang diciptakan oleh yang maha mulia Allah Subhanahu. Itu semuanya bertasbih. Gak ada yang gak bertasbih. Bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, Allah. Allah ya Allah. Lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
tasbih, binatang-binatang tasbih. Bahkan api majusi yang 500 tahun disembah-sembah sama orang-orang apa namanya majusi tidak pernah padam. Hari itu jam itu padam, patung-patung di Ka'bah semuanya pada jatuh. Memuliakan baginda Nabi Muhammad. Semuanya senang kecuali satu makhluk yang tidak tahu hari itu dilahirkan Nabi. Siapa namanya? Iblis. Siapa? Iblis. Iblis tak tahu kalau hari itu akan dilahirkan Nabi. Iblis coba kaget kenapa semuanya tasbih. Dia lari ke lautan, lautan semua tasbih. Dia lari ke hutan, hutan tasbih. Dia lari ke mana samawat, semua tasbih. Dia tanya ke malaikat Jibril, ya Jibril, ayu yaumin hada, hari apa ini? Semuanya kok pada tasbih. Apakah ada apa ini? Kau tidak tahu? Tidak tahu. Hari ini akan dilahirkan kekasih Allah, Sayyidina Muhammad. Mendengar itu, iblis panas, iblis takut, iblis bingung harus apa. Kenapa? Karena kalau sudah lahir Nabi Muhammad berarti dia akan selesai, akan masuk ke tempatnya. Di mana tempatnya iblis? Neraka Jahannam. Na'udzubillah min. Iblis lahir Nabi nggak tahu. Iblis ketika Nabi dilahirkan dia nggak tahu, bahkan dia panas, dia takut, dia kesel, dia gerah, karena dia tahu kalau udah Nabi Muhammad lahir berarti akhir zaman sudah akan tiba. Kalau sudah tiba akhir zaman berarti dia masuk neraka Jahannam selama-lamanya. Makanya jangan nggak suka sama maulid Nabi. Mirip-mirip kayak apa? Betul? Abu Lahab saja. Kenapa Abu Lahab? Kenapa Abu Lahab? Kenapa dua kali bunyi nih, tengok lagi nih. Kenapa Abu Lahab? Abu Lahab itu yang mana membenci Nabi. Betul? Ada ayat Al-Qur'annya tabat yada abi lahabin wada ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayaslana rabba lahab wa imra'atuhu amalatal hatab fi jiliha hablum. Di hari itu ketika dilahirkan Nabi, Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah, kirim daripada kabar gembira, ya Abu Lahab, engkau punya ponakan baru, anak Abdullah lahir. Maka Abu Lahab gembira, betul. Dia keluarkan dinar, dia kasih daripada Suwaibah uang beberapa dinar dan diberikan kepada Suwaibah. Kemudian Suwaibah berkata, ya Abu Lahab, tahukah engkau yang lahir laki-laki atau perempuan? Apa? Laki-laki. Karena kalau laki-laki pada waktu itu kebanggaan yang luar biasa. Kalau begitu Suwaibah, kamu bebas, kamu bukan lagi jadi budakku. Karena itu Allah tidak sia-siakan, walaupun Abu Lahab ya setelah itu membenci Nabi, tapi mendapatkan keringanan siksaan dari Allah. Setiap hari Senin keluar dari tangannya air dari jemari-jemarinya. Sallu ala Muhammad. Kalau Abu Lahab yang begitu benci sama Nabi dapat keringanan, maka umatnya Nabi yang setiap maulid atau memperingati maulid, insya Allah dinaikkan derajatnya Allah Subhanahu. Kalau anak ulayaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib, ulamin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kalau kita setiap hari bikin maulid, setiap tahun bikin maulid, itu sudah kewajiban kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab dapat keringanan, iblis tidak dapat. Yang kagak dapat siapa? Iblis. Benar tuh, musuh kita iblis, bukan manusia. Musuh kita siapa? Iblis. Ada dua makhluk, yang satu pengen semua umat manusia masuk ke dalam neraka Jahannam, namanya iblis. Yang satu pengen semua manusia masuk ke dalam surga, namanya Nabi Muhammad. Mau ikutin Nabi apa ikutin iblis? Nabi apa iblis? Mau ikut di belakang, mau ikutin Nabi apa iblis, Bu? Tapi kadang-kadang kelakuan. Nah, ada kelakuan iblis ada. Apa kelakuan iblis apa, Bu?
Iblis sombong. Ada di sini yang sombong? Insya Allah nggak ada di sini ya. Kapan iblis sombong? Iblis sebelumnya sebetulnya makhluk yang paling banyak amalnya. Amalnya kuat. Sujud sama Allah kuat. Amalnya kuat. Tapi karena dia sombong, jangan. Kapan dia sombong? Dia sombong 2 kali. Yang pertama, ketika iblis disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi. Iblis sama malaikat disuruh sujud. Jadi Allah kasih tahu kepada malaikat, ya malaikat, saya akan ciptakan makhluk di alam dunia. Kata malaikat, kau akan ciptakan lagi makhluk yang akan bertempuran darah. Kalau saya lebih tahu, kamu diam aja. Sujud aja. Fasajada, malaikat sujud. Illa aba wastakbar. Kecuali iblis, dia sombong, dia ingkar. Nggak mau ya Allah, kau ciptakan Adam dari tanah, saya dari api, saya lebih mulia daripada Adam. Hati, jangan jangan mentang-mentang kaya, punya duit banyak, sombong, hati. Jangan mentang-mentang cakep, sombong. Jangan mentang-mentang cantik, sombong. Jangan mentang-mentang rajin sholat, sombong. Jangan Musuh kita bukan orang, musuh kita siapa? Iblis. Ini juga pelajaran juga nih. Allah suruh malaikat sama iblis sujud. Suruh apa? Sujud kepada siapa? Adam. Nabi Adam alaihi. Ulama mengatakan ada 2. Kenapa Nabi Adam bisa sama malaikat disuruh sujud? Yang pertama karena Nabi Adam dikasih ilmu sama Allah. Wa alaman Adam al asma kullaha. Malaikat yang dikasih ilmu, ditanya sama Allah tentang nama-nama malaikat. La ilma lana illa ma 'allamtana. Nabi Adam punya ilmu sujud. Jadi orang yang punya ilmu ini memang harus dimuliakan, dan itu disuruh oleh Allah. Bahkan disuruhnya sujud. Padahal la ma'budah illallah, tidak ada yang wajib kita sembah kecuali Allah. Maksudnya Allah suruh sujud bukan sujud menyembah. Kalau kepada orang alim itu Allah suruh sujudnya taklim, betul nggak? Makanya kalau ada orang memuliakan gurunya, wajar apa enggak? Wajar. Mau cium tangan bolak balik, mau dia jalan ngesot. Yang penting ini anak murid nggak jadiin orang gurunya Tuhan, betul? Kalau Allah suruh malaikat sujud kepada Adam, pas saja ada malaikat semua sujud, kecuali siapa? Yang kagak mau, namanya siapa? Ini sekarang ya Allah, trending di media, ada orang memuliakan gurunya, dibilang budak. Ada begitu? Ada. Innalillahi wa inna ilaihi. Mereka habaib dicaci maki. Sekarang udah mulai kiai pondok pesantren, betul? Hati-hati, ini ya namanya fitnah ahirza. Dulu guru-guru kita, orang tua kita ngajarin kita yakin sama ulama, betul? Nah, itu jangan sampai terkikis. Makanya itu perbuatan iblis sombong. Alhamdulillah, men. Kita bikin maulid ini biar apa? Biar kagak sombong. Kita bikin maulid ini biar apa? Biar kita cinta sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis kata Allah, mal'un, engkau dilaknat. Maka dia bilang, ya Allah nggak apa-apa saya dilaknat, tapi panjangin umur saya sampai akhir zaman. Dipanjangkan umurmu. Ketika mendapatkan dipanjangkan umurmu, dia sumpah kepada Allah, bi'izzatika wa jalalika, ya Allah, dengan kemuliaanmu, dengan keagunganmu, saya akan ganggu anak cucu Adam sampai titik darah penghabisan. Makanya kita selalu diganggu sama iblis. Diadu domba. Betul? Lagi ngaji, ya nggak? Ya, bawaannya ngantuk, betul nggak? Kalau main handphone, kuat. Kalau baca Quran, baru sebar ngantuk. Siapa yang ganggu itu? Iblis. Lewat mana? Lewat hawa nafsu, lewat darah iblis. Makanya
kita itu kata Nabi berjuang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari pertempuran yang kecil, padahal waktu itu perang besar, perang Badar besar. Tapi kata Nabi akan bertemu dengan perang yang besar. Apa itu? Jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ini digoda oleh siapa? Iblis. Sehingga anak kurang ajar sama orang tua. Ada di sini anak kurang ajar sama orang tua, ada. Hati-hati, kamu nanti bakal juga dikurang ajarin lagi sama anaknya. Biru aba'akum tabirukum abna'akum. Baktilah kepada orang tuamu, nanti anak-anakmu akan bakti kepadamu. Kalau sekarang pulang ajar sama orang tua diomelin, nggak mau dengar, naik ke atas. Besok anaknya naik ke atas tower ke Komsel, 3 kali lipat bandelnya. Hati-hati ya anak. Istri juga, istri kudu taat sama suami itu adalah kalau tidak taat sama suami itu digoda sama istri. Suami juga kudu sayang sama istri. Anfusakum wa ahlikum nar. Jaga keluarga kalian, diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kenapa? Karena iblis pengen semua masuk ke dalam api neraka. Makanya kita jangan salah dan jangan kalah sama iblis. Ada satu riwayat ya saya baca di kitab Imam Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di Bekasinya. Beliau pernah bertemu dengan kakek ini berangkat ke masjid. Di perjalanan kakek ini jatuh, akhirnya dia kembali lagi ke rumah. Di perjalanan yang kedua jatuh lagi, akhirnya dia kembali lagi ke rumah. Di perjalanan ketiga mau jatuh, dibantu sama anak muda, kakeknya hilang. Kemudian si kakek dituntun sama anak muda ini menuju masjid. Kata anak muda, kata kakek, terima kasih anak muda, ayo kita berangkat. Tidak, saya tidak mau berangkat sholat. Saya bukan manusia, saya iblis. Kaget si kakek. Kamu iblis, kenapa kamu bantu saya? Biarkan saya jatuh, biar saya nggak sholat. Yang pertama kakek jatuh. Kakek semua dosanya dari awal sampai habis diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kakek jatuh kedua, kakek serta keluarga kakek semuanya diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya capek gangguin keluarga kakek, diampuni cuma gara-gara jatuh. Kalau kakek jatuh lagi yang ketiga, ini satu kampung diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gara-gara kakek jatuh, saya udah capek gangguin anak mudanya mabok. Saya udah capek gangguin anak ibu-ibunya supaya ngomongin orang. Ada sini yang ngomongin orang? Ada nggak? Bu. Ada nggak yang ngomongin orang? Tetangganya beli AC, dia yang panas. Padahal yang dingin tetangganya, yang panas hatinya. Saya udah capek, saya gangguin orang. Kakek cuma jatuh doang, diampuni dosanya sama Allah Ta'ala. Nah ini namanya iblis, dia licik. Dia nggak mau dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah men. Ini iblis sombong pertama tuh ketika Nabi Adam. Sombong kedua apa? Ketika zaman Nabi Musa, iblis datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, saya ini mau tobat. Kira-kira diterima nggak tobat saya? Oh, Nabi Musa bilang, iblis mau tobat. Makanya kalau ada orang mau tobat sambal kayak iblis tuh. Ya nggak? Kita tobat begitu lagi. Nabi Musa bingung. Wah, bilang, sebentar. Coba tanyain kepada Allah, boleh nggak diterima nggak tobat saya kalau saya tobat? Maka Nabi Musa berkata, ya Allah, ini kamu biasa ini iblis mau tobat. Apa kata Allah? Oh, diterima tobatnya. Satu syaratnya sujud di makamnya Nabi Adam. Dikasih tahu, iblis diterima tobatnya. Syaratnya satu, sujud di makamnya Nabi Adam. Dulu masih hidup saya nggak mau sujud. Sampai udah mati, nggak mau.
Nah, iblis sombong, sombong. Itu 2 kali sombong. Hati-hati kita jangan punya hati sombong. Nabi Muhammad tak begitu. Makanya kita ikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya tawadhu, orangnya tidak pernah sombong. Nabi Muhammad gembala kambing. Nabi Muhammad juga berdagang, Nabi Muhammad ke pasar, Nabi Muhammad makan, Nabi Muhammad minum, Nabi Muhammad nikah, sama seperti kita. Tapi basyarun la kal basar. Manusia bukan sembarangan manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa ikuti. Bisa nggak kira-kira? Bisa ngikutin sifatnya Nabi. Nabi orangnya nggak pernah marah, Bu. Ibu pernah marah nggak? Oh, kata Bapak itu tiap hari. Saya punya anak murid, ya Gojek. Dia ngeluh sama saya, Bib, doain istri saya ngomel. Setiap saya pulang, emang kenapa? Ya saya pulang Gojek 150, dia marah-marah, Bib. Saya kan Gojek, Bib. Oh gitu, iya dia bilang begini nggak cukup, katanya anakmu 10. Anakmu 10, doyan banget sih lo. Iya Beb, tapi satu waktu saya bawa duit 8 juta Beb. Ya Allah, kaki saya dipijitin. Abang, Masya Allah abang, dapat dari mana? Duit 8 juta, abang mau mandi? Ya, mana duitan. Dalam hati saya begitu, Beb. Akhirnya sudah beres semuanya. Saya tanya istri saya, itu duit 8 juta dari mana abang? Motor gua jual. Habis gua capek. Hati-hati. Istri jangan ngomel mulu, jangan marah mulu. Ikuti Nabi. Nabi orangnya nggak pernah marah. Satu waktu Nabi pernah disambitin. Setiap hari pokoknya disambitin sama orang kafir Quraisy. Nyambitinnya bukan pakai batu, pakai tai onta. Tahu tai onta? Tahu nggak? Oi, Pak, pernah lihat onta nggak? Di mana? Lakuman. Berangkat sono ke Mekah. Barang Kiai. Kiri, berangkat ke Mekah. Amin dong. Ngapain? Lihat onta. Baik lagi. Jangan bisa umroh, bisa ziarah makam Nabi. Jadi satu waktu Nabi Muhammad disakitin pakai tai onta. Pas lagi satu waktu yang nyambitin sakit. Nabi bilang, mana yang nyambitin? Kok nggak ada? Luar biasa. Apa kata sahabat? Nggak ada yang nyambitin sakit ya. Sakit? Ya udah. Habis ini selesai, kita datang ke rumahnya. Siapin korma yang bagus. Nabi luar biasa. Disambitin pakai tai onta, dibalikin pakai. Hebat apa enggak? Itu bisa begitu Pak? Udah. Ibu bisa begitu Bu? Bu, saya ceramah kedengeran nggak? Benar. Apa mana saya ceramah? Apa mana Bu? Ibu-ibu, Bu. Apa mana saya ceramah? Nggak kemana-mana saya di sini. Kemana? Onta Pak. Ibu cari onta. Iya, disambitin pakai tai. Nabi Muhammad marah Kak? Itu jangan marah. Misal contohnya nih, kita tahu tetangga itu ngomongin kita mulu, tetangga kita bikin julid mulu, tetangga kita sakit, kira-kira yang keluar dari buat kita apa? Mampus gosok. Jangan begitu. Itu namanya nggak sesuai apa Nabi. Kita doain aja. Kita doain, kita bawain makanan, bawain sop asem, ya nggak? Taruhin berdoa. Apa ya? Begitu, kita doain dia sembuh tetangga kita. Begitu akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pernah marah Nabi. Nabi juga pernah setiap hari suka nguapin nenek-nenek Yahudi. Disuapin. Tapi sebelum disuapin, ini nenek-nenek Yahudi suka nasihatin Nabi. Ini buta nih nenek-nenek. Kata Nabi, makan. Tunggu dulu anak muda. Anak muda, kamu jangan dekat-dekat sama Muhammad. Muhammad itu tukang ngibul. Muhammad itu ngaku-ngaku Nabi. Jangan dekat ya. Iya nek. Disuapin.
Dibuka apa namanya kormanya. Korma kan ada bijinya ya nggak? Dibuka, dipapak dulu, habis dipapak baru dikasih si nenek, baru tuh dinasihatin lagi. Nasihatinnya apa? Itu tadi jelek-jelekin Nabi Muhammad. Padahal itu Nabi Muhammad. Kalau kita begitu, pulang. Oh, belum gampang juga. Tapi jangankan kita, Sayyidina Abu Bakar Siddiq aja menggantikan Nabi, itu gak kuat juga. Sayyidina Abu Bakar Siddiq nanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa kira-kira yang dikerjakan Nabi? Apakah saya sudah kerjakan semua? Belum. Satu, ngasih makan ke nenek Yahudi. Datang ke pasar, Sayyidina Abu Bakar, akhirnya Sayyidina Abu Bakar lihat nenek yang buta, mau dikasih makan, nggak jadi. Tunggu dulu, anak muda, jangan main kasih makan dulu, saya nasihatin dulu. Dinasihatin, anak muda, jangan dekat-dekat Muhammad tukang ibul, Muhammad begini, wah semuanya. Saya nggak bakal kesel, ya nggak? Ini korma belum dibuka nih, belum dibuka, ya nggak? Masih ada bijinya, main masukin aja. Wah nenek marah. Dia aku tuh kalau bahasa itu belak apa? Dia puntai, ente bukan biasa orang yang ngasih makan anak ente. Itu bahasanya begitu. Ngasih apa ente? Nah, baru saya berangkat biasanya siapa? Biasanya orangnya baik. Biasanya itu dibuka dulu. Lu tahu kan di video 32 pengen masukin aja lu. Biasanya dibuka dulu. Tuh apa namanya bijinya dikeluarin dulu, dipapak dulu. Enak. Ini main masuk. Siapa ente? Saya sahabatnya. Siapa itu yang biasanya? Itu yang biasanya ngasih suapin nenek. Itu yang nenek bilang jelek, yang nenek bilang ibu, yang nenek bilang ini. Muhammad Rasulullah SAW. Dari situ nenek nangis, dari situ dia masuk Islam, dari situ dia meninggal dunia. Shallu ala Muhammad. Indah tidak Nabi Muhammad? Mulia tidak akhlaknya Nabi? Shallu ala Muhammad. Nah kita umatnya kalau bisa ngikutin insya Allah bisa 100%, kalau kagak jangan ditinggalin 100%. Sekarang saya tanya lagi, kira-kira mau kirangin Nabi apa kirangin iblis? Nabi apa iblis? Kalau mau kirangin Nabi yang pertama jangan ninggalin anak-anaknya juga ajarin Pak, jangan ninggalin istrinya juga ajarin jangan ninggalin Orang kalau ninggalin sholat yang sedih bukan bapak saja, bukan ibu saja, tapi Nabi Muhammad juga sedih. Kalau Nabi Muhammad sedih yang marah siapa? Allah. Tahu nggak itu ayat tadi yang saya bacakan, baca abilah watab ma'agna anhu malu wa makasab. Itu kenapa? Karena Nabi ketika dakwah di atas depan Ka'bah dipanggil umat karena Nabi bilang, apakah kamu percaya saya kalau bilang ada serigala akan makan domba kalian? Semua bilang percaya. 3 kali jawaban pertanyaan, 3 kali jawaban sama, percaya. Kamu alami tidak pernah bohong. Kalau begitu saya bilang saya adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan Lata, tidak ada Tuhan Musa, tidak ada Tuhan yang lain. Yang ada hanya satu, hanya Esa, yaitu Allah Subhanahu. Nah, itu Abu Lahab yang tunjuk Nabi. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celaka kau Muhammad, untuk ini kau kumpulkan kami. Nabi tersenyum, turun ayat Al-Quran, tabbat yada abi lahabir. Yang celaka bukan Nabi, yang celaka engkau wahai Abu Lahab. Hati-hati, jangan bikin Nabi sedih. Yang marah siapa? Tapi kalau bikin nanti Nabi Muhammad senyum, yang rela siapa? Allah. Terakhir, saya mau kasih tahu, ya, ada sahabat yang kerjaannya kalau sama Nabi bikin girang orang, bikin ketawa orang. Jadi kalau dia cerita, kalau dia kasih nasihat, semuanya tertawa, terbahak-bahak. Akhirnya malaikat kasih tahu, ya Rasulullah, ada kabar dari Allah, kalau orang bikin ketawa orang, nanti itu orang kepalanya dibikin gede sama Allah, badannya dibikin kecil, kayak boneka mampang dan gitu. Nabi sedih kaget.
Nabi kasih tahu sahabatnya, kamu udah jangan bikin ketawa orang, nanti begini. Apa? Nah, sahabat itu tersenyum dan bilang, tidak apa-apa ya Rasulullah, yang penting kau tersenyum. Saya mau melihat engkau tersenyum. Ketika mendengar ini, Nabi Muhammad tersenyum. Ketika Nabi Muhammad tersenyum, turun lagi kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang itu tidak jadi dihinakan tetapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tanya, "Kenapa dimuliakan begitu cepat?" Kata malaikat, "Karena engkau tersenyum." Shallu ala Muhammad. Jadi kita ini bikin senyum aja Nabi, betul? Siap bikin senyum Nabi. Kayak sekarang nih, alhamdulillah. Sekarang nih anak muda, mana anak muda di sini? Ada anak muda? Alhamdulillah, ada anak muda. Alhamdulillah. Ini kalau begini Nabi senyum apa enggak? Kalau baca maulid tadi Nabi senyum apa enggak? Tapi kalau pacaran? Kalau pacaran hukumnya apa? Apa? Haram. Hukumnya haram. Bukan ada pacaran di dalam Al-Quran, pacaran hukumnya haram. Iya nggak ada, tapi di dalam Al-Quran adanya wala taqrabu zina. Pacaran itu kadang-kadang mendekati zina, betul. Orang kalau pacaran awalnya WA-WA-an, betul nggak? Habis WA-WA-an habis ketemuan pegang-pegangan, habis pegangan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tua juga tolong, sekarang di zamannya luar biasa, zaman teknologi. Anaknya diawasin handphonenya dilihatin, hati-hati. Sekarang ada Instagram, ada TikTok, ada banyak. Alhamdulillah min dalik, kalau dipakai sama yang kagak benar, jadi kagak benar. Tapi kalau dipakai yang benar, diawasi, insya Allah menjadi benar. Nah, mudah-mudahan di akhir zaman ini kita tambah cinta lagi sama Nabi Muhammad. Momentum bulan Maulid, momentum bikin acara Maulid, makin cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mau bikin Nabi senyum, mau bikin Nabi gembira, mau bikin Nabi senang, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan pulang ajar sama orang tuh, harus taat kepada ulama, taat kepada guru. Insya Allah perkumpulan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling sedikit kita kumpul di sini, diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fiman hadait, afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, barik lana fiman a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah ya Mujib, la hadaran la yaqin, tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatuna gharib, hajatul dunya bil maisarah, wa hajatul akhirah bil maghfirah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya mau kasih antum semuanya sholawat Sayyidi Sadat, ijazah dari guru kita Al Habib Hasan bin Ja'far As-Sadar. Sedikit cerita, sebelum beliau meninggal dunia, beliau satu perjalanan dengan saya untuk ke majelis. Beliau bilang begini sama saya, Abdullah, tadi malam saya bermimpi Rasulullah. Dia nyuruh saya baca sholawat Sayyidi Sadat. Sholawatnya kayak gimana, Bib? Dipegang tangan saya, maka diucapkan Allahumma sholli ala Sayyidi Sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibina Muhammad al-akram wa nuril Allah wa ala alihi wasallam. Ini dibaca 11 kali. Saya jasahkan kamu untuk membaca 11 kali. Dan kamu nanti kalau ceramah di mana-mana, jasahkan kamu. Saya tanya, memang manfaatnya apa sih? Manfaatnya banyak disebutin manfaatnya. Tapi yang saya ingat, nanti kalau meninggal husnul khatimah. Luar biasa, Habib Hasan meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Beliau meninggal bulan puasa, di hari kedua puasa, lagi masih puasa, habis sholat duha, habis baca Quran tadarus, kemudian meninggal dunia. Indah apa tidak? Salah satu amalannya adalah sholawat Sayyidi Sadat. Maka saya ijazahkan semuanya untuk membaca sholawat Sayyidi Sadat, sebagaimana Habib Hasan mengijazahkan kepada saya. Beliau dapat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ajas tukum kama ajazani Al Habib Hasan bin Ja'far As-Sadar bi qiraati ihda asar Sayyidi Sadat kulla yawm. Maka jawab, saya terima ijazah. Kita baca sekali, mudah-mudahan berkah buat kita. Allahumma salli ala Sayyidi Sadat